Berjumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV Jakarta yang akan menyajikan sajian berita daerah terkini akurat, berimbang tajam dan terpercaya. Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten gelar sidang lanjutan kelima kasus perkara tindak pidana fitnah, pengeroyokan, penyiksaan, dan percobaan pembunuhan terhadap pengacara Mahmud Sodik SHMH. Senin 6 Juli 2026, patut diduga 2 dari 3 terdakwa dan 1 terdakwa masih dalam daftar pencarian orang DPO lagi-lagi di hadapan majelis hakim. 2 terdakwa berikan keterangan berbelit-belit, berbohong, atau keterangan palsu. Berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, berbohong di pengadilan dikategorikan sebagai tindakan memberi keterangan palsu. Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pemeriksaan saksi termasuk dalam agenda pembuktian di persidangan perkara pidana di pengadilan. Menurut majelis hakim, bahwa keterangan yang benar akan menolong diri terdakwa sendiri yang dijanjikan berupa keringanan hukuman. Namun sebaliknya bagi terdakwa, bila berikan keterangan berbelit-belit, maka hal tersebut akan menjadi alasan untuk memperberat pidana. Ujarnya. Hal ini sangatlah jelas dalam rekaman video amatir dalam hukum acara pidana. Terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit atau tidak mengakui perbuatannya di persidangan dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan tuntutan jaksa penuntut umum JPU. Meskipun terdakwa memiliki hak ingkar untuk membela diri, sikap ini dinilai mempersulit proses pembuktian dan tidak mencerminkan penyesalan. Ini bikin resah ya. Bikin resah ada sebocin ini ya. Ya Pak, ini orangnya bikin resah ada sebocin ya ini. Ini orangnya. Bangsat, orangnya ya. Bawa. Asalnya orangnya. Dia tak jamin terhadap Ketua Majelis Hakim bahwa poin daripada kami bersurat itu bukan untuk menjatuhkan pihak pengadilan ataupun pihak kejaksaan, tetapi saya itu ingin ada transparansi dari jaksa penuntut umum terhadap saya. Saya seleb WA nggak dibalas, ditelepon juga susah nggak diangkat. Saya hanya mempertanyakan ketika tanggal 23 kemarin, sidang itu 23 kemarin ya, bulan Mei ya, 23 Mei itu yang mulia kan mengatakan apabila si Wargi bin Kasdani yang diduga pelaku utama ini sudah 3 kali dipanggil tidak hadir ke pengadilan, maka dari pihak pengadilan akan memerintahkan terhadap jaksa penuntut umum untuk membuat surat perintah untuk membawa panggilan secara paksa dengan didampingi oleh penyidik Polres Pandeglang. Saya di situ sebetulnya poinnya itu bukan untuk mengatakan bahwa udah ada surat panggilan, belum, tetapi apa yang dikatakan yang mulia itu benar apa tidak surat untuk pemanggilan itu sudah ada. Nah, harusnya jaksa itu kalau misalkan dia mengatakan belum ada Bang Sodik, kan kita selesai tuh. Gitu. Ya, enggak. Gitu. Tapi kalau mengatakan misalkan udah ada Bang Sodik, ya kita kan nggak apa-apa. Sebetulnya miskomunikasi di sini. Kami dimarahin oleh yang mulia hakim, kita nggak masalah lah. Mungkin kalau kita salah, kita merasa salah. Tetapi dalam surat tersebut poinnya hanya membahas Kak Sodik mengatakan tolong yang mulia agar diingatkan oleh terhadap yang jaksa penuntut umum agar transparansi terhadap korban, saya sebagai korban, karena jaksa itu kan pengacaraan saya, jadi nggak ada niat untuk apapun. Tapi keterangan si Wargi si keterangan Rasum dan juga Katnawi itu semuanya bohong, banyak bohongnya. Mengatakan banyak orang habis itu udah banyak dikatakan ini, tapi ditanya lagi berubah terus kan itu. Jadi intinya kalau dia merasa tidak bersalah, biarkan saja. Yang pasti
Jadi saya yang merasa sangat keberatan dengan Bang Ires, jaksa penuntut umum itu karena video dan rekaman itu yang memang harus diperlihatkan di pengadilan oleh Yang Mulia Hakim dan juga semua yang hadir di pengadilan, dan biar terdakwa itu tidak bisa mengelak. Dia mengatakan nggak menyeret, bareng bahasa seret, itu sudah jelas. Mereka memukul, menyeret dan segala macam, memfitnah, itu jelas. Dan kami, untuk apa kami berbohong gitu kan? Udah jelas kan gitu. Walaupun misalkan kuasa hukum mengatakan bla bla bla, tetap aja masuk ke rumah orang malam-malam gedor-gedor ngapain gitu. Kalau memang saya dikatakan melakukan mesum ataupun itu, kan yang bisa melaporkan itu Wargi, silahkan laporkan saja. Ada kok proses hukumnya, kalau benar silahkan pembuktian. Saya juga nggak akan marah kalau memang saya salah, silahkan gitu. Bukan bicara tentang saya ini sebagai advokat atau siapa, saya sebagai masyarakat gitu. Intinya saya nggak terima dengan perbuatan itu, dan itu memang perbuatan pidana yang seharusnya mungkin pasalnya kan 338, 340, pasal 53 itu kan, tetapi kan hanya 170, dan 170 itu dari berbelas-belas orang banyak, berpuluh-puluh orang banyak, tetapi ternyata yang ditetapkan menjadi tersangka hanya 3 orang, dan 3 orang ditangguhkan. Setelah ditangguhkan ternyata orang itu kan kabur gitu kan. Kami kan merasa sangat terpukul di situ kan gitu. Kami minta keadilan sama siapa gitu kan. 1 tahun perkara ini wajar. Saya ini luar biasa sakitnya. Saya takut kalau sampai nggak ada putusan di bulan Juli, maka nantinya Agustus tanggal 4 mereka bebas demi hukum. Dan tadi juga kan Yang Mulia mengatakan, mengatakan bahwa dia bilang kan nanti tanggal 4 kita putusan. Saya bilang padahal waktu itu kan tanggal 23 diundur ke tanggal 6, tanggal 7, tanggal 13, tanggal 18, tanggal 23, putusan tanggal 28 Juli. Nah tadi juga saya agak shock juga denger gitu, saya yang lupa atau bagaimana, mungkin ya karena mungkin ketua majelis mungkin memang sakit atau gimana, tetapi kami juga masih ingat karena di media, jejak media kami kan ada waktu itu. Jadi sedikit pun tidak ada tujuan untuk menghina, menyinggung atau apapun itu, kami hanya minta transparansinya saja. Itu poinnya, tolong dong transparan terhadap kami sebagai korban, bantu kami sepenuh hati. Dan kalau memang ada bukti-bukti yang otentik yang menguatkan agar mereka tidak bisa mengelak, ya mungkin sudah kewajiban Pak Jaksa itu harus memberikan bukti tersebut, dan sehingga saya mengirimkan surat, dan juga sekali lagi saya meminta maaf terhadap ketua majelis apabila itu salah paham, dan mungkin kalau memang bisa dianggap salah saya minta maaf. Yang kedua terhadap jaksa penuntut umum pun saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, sekalipun mungkin saya salah atau tidak, tapi saya meminta maaf, itu aja. Yang pasti kalau itu dianggap salah saya minta maaf, tetapi saya hanya minta tolong transparan dong Pak Jaksa gitu. Kami harapannya intinya mudah-mudahan saya minta putusan yang seadil-adilnya, dan harapan terbesar saya itu para pelaku yang lain itu tetap dalam amar putusan itu bahwa proses penyidikan atau penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku yang lain itu bisa dilanjutkan. Karena dari Irwasda pun tidak ada mengatakan dihentikan atau dilanjutkan, tetapi itu nunggu dari putusan pengadilan sepertinya. Begitu juga laporan kami terhadap pihak Kabid Propam Polda Banten dan yang lain gitu kan, karena kami memang saya mencari keadilan ini sangat luar biasa, nggak bisa nangis darah doang mungkin ya buat teman-teman media gitu. Di sini nggak ada banyak media, cuman satu media yang ngeliput, mungkin ada 2 atau 3. Yang pasti mudah-mudahan Yang Mulia Hakim bisa dengan legowo dan ikhlas memaafkan saya, dan kalau saya memang itu dianggap kesalahan saya minta maaf, itu aja. Yang pasti mudah-mudahan beliau sehat selalu bersama keluarga, itu aja Bang. Salam hormat gitu. Betul. Nanti kan dengan hadis hilang tutup pintu segala macam kan. Jadi tolong amata dia lah, pimpinan ayah anggota dirinya bela. Maksudnya ya. Diantos saya nanya, diantos ya. Dia di rumah yuk, melunjak dia bikin MPP langsung gimana sorenya. Melunjak ini ya. Ya itu.
Kita masih dalam pengembangan Tipikor Channel TV Jakarta.